Iman. Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya Christina Viola Einstein dan rekan saya Anastasia Wina. Nah, di sini kita akan mengobrol panjang bersama teman-teman kita. Hari ini kita juga akan ngobrol banyak banget tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Katolik, yaitu bagaimana komunitas iman bisa membuat iman kita lebih hidup, menumbuhkan persaudaraan, dan menjadikan kita sebagai saksi Kristus di tengah jemaat. Betul banget. Kadang kita merasa beriman sendirian, padahal lewat komunitas kita bisa saling menguatkan, belajar hidup dalam kasih. Ya teman-teman, komunitas iman itu bukan cuma tempat kita untuk berkumpul, tapi tempat kita di mana kita bertumbuh bareng dalam doa, pelayanan, dan kebersamaan. Nah, pada episode kali ini kita akan dengar langsung dari rekan-rekan kita yang aktif di komunitas iman Katolik. Kita mau tahu gimana pengalaman mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jadi tetap di sini ya. Yuk kita mulai ngobrolnya tentang komunitas iman yang hidup, bersaudara, dan bersaksi. Dan kali ini kami udah ada di beberapa orang yang sudah mengikuti komunitas. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita mengenal kakak-kakak yang ada di sini. Dan ayo kakak yang sebelah bisa mengenalkan diri. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan salve teman-teman semua. Salve. Perkenalkan, nama saya Christoferus Evan Ferdian. Di sini saya tergabung dalam beberapa komunitas. Salah satunya itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Sungai Raya. Saya tergabung dalam komunitas ini sejak tahun 2024 dan saya masih aktif sampai sekarang. Lalu komunitas yang kedua, saya tergabung dalam komunitas Orang Muda Katolik. Itu saya sudah bergabung dalam komunitas tersebut sejak saya SMP dan puji Tuhan saya juga masih aktif sampai pada saat ini. Dan di depan saya ada 3 orang teman saya yang juga sangat aktif dalam beberapa komunitas, yang diantaranya salah satunya adalah komunitas Orang Muda Katolik juga. Dan teman-teman ini berasal dari wilayah atau paroki yang berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Wirindawati. Saya tergabung dalam komunitas OMK, di mana komunitas OMK ini saya dari wilayah OMK Paroki Mater Dolorosa Jelimpo. Saya tergabung dalam kegiatan OMK sejak tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gracia Karani. Saya berasal dari komunitas OMK, yaitu Paroki Santa Perawan Maria Tak Bernoda Pusat Damai. Saya bergabung kira-kira mungkin tahun 2021, yaitu tepatnya pada masa saya SMP, dan puji Tuhan juga masih aktif sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Rosalia Mutiasia. Saya bergabung dalam OMK Kristus Raja Sambas, khususnya di Kabupaten Sambas, dan saya mulai bergabung pada tahun 2020 dan puji Tuhan juga aktif sampai sekarang. Nah, kita kan sudah mendengar nih beberapa teman-teman kita yang sudah mengikuti salah satu komunitas di daerah mereka masing-masing. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat teman-teman itu tertarik dalam komunitas tersebut atau bagian dari komunitas tersebut? Boleh diceritakan nggak? Atau bisa membagikan pengalamannya? Oke, baik, mewakili teman-teman, mengapa kami tertarik untuk tergabung dalam komunitas iman ini? Yang pertama itu tentunya supaya kita mendapatkan banyak teman, mendapatkan relasi. Lalu yang kedua, ketika kita mengikuti komunitas iman ini, kita akan menambah pengalaman kita yang sebelumnya wawasan kita itu sedikit, kita tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Ketika kita keluar, kita bisa tahu bahwa di luar sana masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Lalu ketika kita mengikuti komunitas iman, tentunya kita akan berkumpul dengan saudara-saudari kita yang seiman. Jadi ini bisa menghindari seperti pernikahan beda agama. Jadi ketika kita berkumpul, bergumul bersama orang-orang saudara-saudari kita yang seiman, kita tidak akan meninggalkan kepercayaan kita terhadap Yesus. Seperti itu. Pokoknya intinya itu kita bisa menemukan teman baru juga ya. Terus mendapatkan pengalaman baru gitu ya.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu kegiatan apa saja sih yang biasanya komunitas kalian lakukan? Oke, baik, untuk kegiatan itu sebenarnya banyak sekali ya. Beberapa diantaranya itu adalah untuk OMK mungkin yang selalu diadakan kalau di daerah saya itu, di paroki saya, itu adalah Ekaristi Kaum Muda. Itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun itu akan diadakan Ekaristi Kaum Muda yang akan dilaksanakan durasinya mungkin 1 sampai 2 hari atau mungkin bisa sampai 3 hari tergantung dari pihak panitia. Baik, kalau menurut kakak ini apa sih yang bisa membantu anggotanya untuk menjadikan iman katolik itu lebih dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih kak? Yang bisa membantu untuk memperdalam iman. Iya. Tentunya ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang bisa dikatakan dalam tanda kutip itu beriman, kita tidak akan melakukan hal-hal yang melenceng. Kita akan mendapatkan bimbingan dari teman-teman semua, karena ketika kita bersama orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang baik begitu, kita tidak akan terpengaruh ke dalam hal-hal yang buruk. Kan kakak ini sudah mengikuti komunitas kan. Nah, di dalam komunitas ini apa sih yang membuat kakak semakin bertumbuh atau berteguh dalam mengikuti komunitas tersebut? Tentang pengalaman pribadi ya? Ya, kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu saya ada di mana waktu itu rekoleksi OMK. Nah, di dalam kegiatan rekoleksi OMK itu saya merasa Tuhan benar-benar menyapa saya. Dan dari situ saya belajar bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk saya. Pokoknya kayak pas kita mengikuti kegiatan tersebut tuh kayak kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, terus Tuhan juga kayak benar-benar ada di tengah-tengah kita. Intinya seperti itu ya. Iya. Terus dalam hal hidup persaudaraan ini kan, bagaimana komunitas teman-teman bisa membangun rasa kebersamaan dan saling peduli di antara teman-teman sekomunitas tuh yang sedang mengalami kayak kesusahan gitu. Bagaimana kalian untuk komunitas kalian tuh membantu dia gitu, bagaimana caranya? Kalau tingkat persaudaraan tentunya sangat tinggi sekali. Contohnya di tempat saya dulu ada beberapa teman saya atau salah satu teman saya yang mengalami bencana. Itu rumahnya terjadi sebuah kebakaran. Jadi sebuah komunitas ini, khususnya OMK paroki saya, itu mengadakan sebuah donasi untuk membantu teman-teman kami yang mengalami bencana seperti itu. Baik, menurut teman-teman, apa tantangan terbesar dalam menjaga iman agar tetap hidup dan persaudaraan itu tetap erat dalam komunitas tersebut? Nah, tadi kan apa sih tantangan terbesar? Nah, jadi di tempat saya itu, di komunitas OMK saya itu, tantangan paling besar itu yaitu mengumpulkan teman-teman dalam mengikuti kegiatan, yaitu dimana sebuah OMK itu kan pasti memiliki sebuah kegiatan seperti EKM. Nah, tetapi di komunitas saya, khususnya di stasi saya itu, selain EKM juga ada kegiatan yang namanya PKM, yaitu Pasca Kaum Muda, di mana di situ seharusnya kan tempatnya berkumpul saudara-saudara seiman, saling berbagi pengalaman, sharing. Nah, tapi sebaliknya, di mana di tempat saya itu anak mudanya itu sulit untuk mengikuti kegiatan itu. Mereka itu lebih fokus kepada kegiatan lain seperti bekerja lah, apalah seperti itu. Jadi tantangannya itu ya sulitnya mengumpulkan kaum muda yang ada di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa pesan atau harapan teman-teman untuk umat Katolik agar mau terlibat aktif dalam komunitas iman seperti ini? Baik, saya harap umat di sekitar, terutama kaum muda, untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan menggereja, karena di situ sangat diperlukan peran orang muda Katolik di lingkungan gereja untuk mendukung semangat serta solidaritas mereka di kehidupan gereja. Menurut terakhir pertanyaannya, menurut teman-teman, mengapa penting bagi setiap orang Katolik itu untuk tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga hidup dalam komunitas iman yang bersaudara dan bersaksi? Menurut saya sendiri ya, iman secara komunitas itu sangat penting ya, apalagi dalam komunitas OMK, di mana dalam OMK kita berdialog, berkomunikasi, dan di mana kita memberikan pelayanan sesama kita dan sesama umat lainnya.
Di mana di OMK ini juga kita diajarkan untuk saling melayani, berbagi kasih, dan memberikan harapan yang besar kepada umat lainnya. Oke, sekian dari saya. Baik, sekian dari obrolan kita. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi anak muda untuk terlibat aktif dalam komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Sekian dari kita, sampai.